Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali berjumpa dalam program Departemen Pelkes GPIB Night Call bersama dengan saya, Pendeta Septi Berprasli Lungsir, yang saat ini melayani di Jemaat GPIB Immanuel Tempino. Sebelum kita merebahkan tubuh dan kelelahan kita sepanjang aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita masuk dalam pelayanan saat teduh dan juga pelayanan firman Tuhan dan juga doa kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan bagi kami, untuk sepanjang kehidupan yang sudah Tuhan karyakan, dan kami juga melakukan banyak kegiatan dan aktivitas. Ada banyak hal yang sudah kami kerjakan dan kami mencoba untuk belajar mengevaluasi dengan apa yang sudah kami karyakan. Dengan kebenaran firman yang kembali mengingatkan bagi kami sebelum kami merebahkan tubuh dan jiwa kami dalam peristirahatan tidur kami di malam ini. Tuhan berkati firman-Mu dan juga kekuatan dari hikmat daripada Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran-Mu. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat 42 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka, membantah mereka apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan belajar untuk melakukannya. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, teringat peristiwa upacara bendera pada tahun 2018, tepatnya di 17 Agustus, di daerah Nusa Tenggara Timur, daerah Atambua. Seorang anak yang bertubuh kecil dalam usia yang sangat muda, Johnny namanya pada waktu itu, namanya ya, tergerak untuk membantu pengibaran Sang Merah Putih yang saat itu sedang mengalami kerusakan pada talinya. Keberanian Johnny untuk memanjat tiang yang panjangnya katanya kurang lebih 20 meter dan tiangnya itu sangat kecil, mendapat penghargaan oleh Bapak Bupati dan juga Presiden Jokowi saat itu. Dan nama Johnny seketika itu menjadi sangat viral. Berbicara tentang keberanian, bukan hanya dengan kesadaran diri mereka sendiri, tetapi ada pekerjaan roh Allah
Roh Kudus yang memampukan orang itu untuk dapat melakukan segala sesuatu. Bukan hanya Joni, sang penolong, pengibar sang merah putih waktu itu. Tetapi dalam konteks bacaan kita saat ini, keberanian Paulus dan Barnabas saat itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan berita keselamatan atau berita sukacita atau kabar sukacita. Kesempatan itu mereka pergunakan sebaik mungkin. Karena di ayat sebelumnya, di ayat 15, jika Bapak Ibu membacanya di ayat 15, dikatakan, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadah menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan. Kesempatan ini dilakukan oleh Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Dia mempergunakan sebaik mungkin kesempatan waktu itu. Bukan hanya sekali, namun dalam teks bacaan kita, ini kali yang kedua Paulus berbicara pada hari Sabat. Namun pada kali yang kedua ini di ayat 44 sesuai dengan pembacaan kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang datang berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Ternyata ada reaksi yang begitu baik ketika pertemuan Paulus dan Barnabas dalam percakapan dan penyampaian kabar sukacita itu direspon sangat luar biasa. Banyak orang datang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, ada juga yang memiliki respon yang tidak baik. Dikatakan di ayat 45, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka, membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas itu memiliki reaksi yang ada yang positif, ada juga yang negatif. Banyak orang ingin mendengar, ingin tahu dan ingin lagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Tapi juga kalangan orang Yahudi justru mereka punya rasa iri dan memiliki sifat atau sikap untuk menghujat bahkan membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ibu Bapak yang terkasih, melihat situasi ini, bagaimana reaksi Paulus? Apakah ketika dia melihat orang menolaknya, dia mundur? Tidak ternyata. Di ayat 46-47 dikatakan, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Keberanian ini membuat Paulus tidak gentar untuk menyampaikan apa yang menjadi kabar keselamatan. Bahwa kabar keselamatan ini bukan hanya diberikan atau diterima atau disampaikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Allah. Dan keselamatan ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Dalam konteks bacaan kita, akhirnya firman Tuhan tersebar sampai ke ujung daerah, di seluruh daerah itu, dan sampai kepada kita. Ibu Bapak yang terkasih, dalam konteks bacaan ini, sebelum kita menutup kehidupan atau refleksi kita di malam hari ini dalam tidur kita, mari kita belajar untuk merefleksikan bahwa kadang
berita keselamatan atau apa yang kita sampaikan dengan kesaksian-kesaksian kehidupan kita untuk menyatakan kebenaran, kadang memiliki reaksi yang baik. Kadang juga memiliki reaksi yang tidak baik, ataupun respon yang menolak, bahkan juga seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Belajarlah seperti Paulus, bahwa ketika mereka mengalami penolakan sekalipun, mereka tidak gentar, atau diam, atau bahkan undur untuk tidak menyatakan kesaksian mereka. Tapi keberanian itu terus mereka lakukan. Itu artinya bahwa kabar keselamatan itu, atau kebenaran, atau kesaksian-kesaksian kita tentang Allah untuk menyatakan bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada banyak orang, tidak dapat diberhentikan. Atau jangan kita memberhentikan kesaksian itu, tapi teruslah lakukan kesaksian itu dalam kerja dan layan kita. Apapun resikonya, otomatis pasti kita akan mengalami resiko juga yang sama dengan yang dilakukan oleh Paulus. Kadang ada penolakan, kadang juga ada hinaan, ada celaan, bahkan hujatan, dan banyak hal lagi. Tapi jangan berhenti untuk tetap memberikan kesaksian. Tidak besar, tapi hal-hal yang kecil saja. Mari refleksikan, apakah sepanjang hari yang sudah saudara lakukan sampai malam hari ini, saudara tidak berhenti untuk memberikan kesaksian-kesaksian itu dengan keberanian yang tanpa sadar bahwa apa yang kita lakukan ada karya roh yang melakukan pergerakan itu. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk terus berkarya. Berkarya bagi Allah dan berkarya bagi sesama untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih, menutup perenungan kita pada malam hari ini, saya jadi teringat dengan pernyataan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, tapi saya senang sekali dengan pesannya dari Mother Teresa. Dikatakan demikian, bila engkau berbuat baik, bisa saja orang menuduhmu engkau punya pamrih. Tapi bagaimanapun, teruslah berbuat baik. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menimpamu. Tapi bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Bila engkau mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain jadi iri. Tapi bagaimanapun, berbahagialah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati, tapi bagaimanapun, jadilah sukses. Apakah yang engkau bangun selama ini bertahun-tahun bisa jadi akan dihancurkan oleh orang lain hanya dalam satu malam? Tapi bagaimanapun, bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, teruslah berbuat baik. Bagaimanapun, berikanlah yang terbaik dari dirimu, sebaik-baiknya yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dengan mereka. Teruslah berkarya, teruslah memberikan kesaksian. Jangan berhenti untuk memberikan kesaksian. Keberanian yang kita miliki bukan berasal dari kita, tapi berasal dalam pertolongan dan kuasa Roh Allah yang kudus. Selamat merefleksikan diri dan jangan berhenti untuk melakukan yang terbaik bagi Allah melalui sesama. Tuhan memberkati. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Ketika di malam hari ini kami kembali untuk merefleksikan kehidupan kami. Sepanjang satu hari ini, mungkin ada banyak hal yang kami lakukan, bahkan mungkin yang kami kerjakan. Yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami belajar untuk memberikan kesaksian hidup kami kepada Allah melalui sesama. Tapi mungkin ada banyak respon yang kami dapatkan juga saat kesaksian itu kami sampaikan. Ada orang yang menerima,
ada orang yang tidak menerima. Bahkan mungkin orang mengolok, bahkan menghina, dan lain sebagainya. Melalui firman Tuhan hari ini, di malam hari ini kami belajar bahwa ketika Paulus dan Barnabas juga menyampaikan kebenaran itu, mereka tidak berhenti untuk melakukan karya itu. Mereka tidak berhenti untuk melakukan kesaksian itu. Dan kami belajar untuk melakukan itu, Bapa. Bahwa keberanian yang kami miliki untuk melakukan kebenaran-kebenaran apapun dalam kerja dan layan kami. Kami memiliki kesadaran itu bukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan kami, tapi ada pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih jika satu hari, sepanjang hari ini kami sudah berusaha untuk melakukan itu. Tuhan memberkati dan Roh-Mu yang menyempurnakan. Namun jika sepanjang hari ini kami tidak dapat melakukan atau memberikan kesaksian hidup kami, melalui firman Tuhan hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa masih punya kesempatan untuk kami karyakan di hari esok, bahkan lusa, dan dalam waktu yang Tuhan masih izinkan terjadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, jika kami diperkenankan untuk mengevaluasi dan merefleksikan kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Bapa di surga, Engkau memberkati hidup kami, keluarga, persekutuan, dan juga hidup bersama dengan sesama. Kami juga teringat dengan kehidupan bangsa kami yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati, biarlah Engkau yang memberikan kuasa dan hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk berdamai dengan kondisi, dan juga kami dimampukan untuk tetap kuat menghadapi situasi dan kondisi kami. Kami memohonkan Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB. Biarlah Tuhan menjadikan gereja-Mu ini juga alat berkat Tuhan. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kesaksian-kesaksian, pemberitaanmu, bahkan kehidupan, pelayanan, dan kesaksian kami tidak akan pernah terlepas dalam segala kehidupan dan tantangan itu. Biarlah kami tetap hadir dan kami juga dimampukan untuk terus berkarya dalam banyak hal. Kami menyerahkan juga Majelis Sinode yang ke-20, Tuhan memberkati, Tuhan beri hikmat, kasih, dan kekuatan, supaya mereka Tuhan juga pakai untuk menjadi alat kerja-Mu. Seluruh pelayan-Mu, baik pendeta, diaken, penatua, dan seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka ada, Tuhan menopang dan memberkati. Kami menyerahkan kehidupan kami di malam hari ini dalam segala pertolongan Tuhan, dalam segala cinta Tuhan. Tuhan memberkati kami, sehingga esok hari kami dimampukan untuk berkarya dalam segala waktu, dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dan nama Tuhan tetap kami masyurkan. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memberkati, Allah yang menyertai, dan Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Allah kekal selamanya. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu, dan selamat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.